Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah percobaan makanan. Di sini kami mendiskusikan percobaan makanan nugget ikan tongkol dengan substitusi bayam. Kami yang beranggotakan Aldila Salsabila Adha, Berliana Manulang, Firly Lutfia, Intan Fisdawanti Sibro, Meridiana, dan Nur Aisyah. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Esi Emilia, Ibu Risti Rusmiatiwi. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, lalu ada metode penelitian, dan di sini juga kami melampirkan daftar pustaka. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Firly. Kepada Firly dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Jadi, nugget adalah suatu produk olahan daging yang dicampur dengan bumbu serta bahan-bahan tambahan atau pengikat yang kemudian dibentuk dan dibaluri dengan tepung roti, kemudian pengolahannya itu yang biasa digunakan itu ialah digoreng. Kemudian nugget ini juga merupakan salah satu makanan cepat saji di mana memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi, kemudian memiliki serat yang rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang hanya mementingkan akan rasa yang enak saja, tetapi tidak melihat kandungan gizi yang utama pada nugget tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah suatu penggantian bahan baku nugget ini yang biasa menggunakan daging ayam atau daging sapi, ya, jadi kami ganti dengan ikan tongkol sebagai pengganti proteinnya. Kemudian kami tambahkan dengan substitusi bayam yang dapat memenuhi zat gizi mikro pada nugget tersebut, di mana nantinya substitusi bayam ini dalam olahan nugget dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai gizi dan memenuhi kecukupan gizi, baik dari gizi yang makro maupun mikro pada produk pangan yang kami buat ini. Kemudian tujuan penelitian yang kami buat, yang pertama, untuk memahami pembuatan produk pangan nugget ikan tongkol dengan substitusi bayam. Kemudian mengetahui uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur terhadap hasil pembuatan dari produk pangan nugget ikan tongkol dengan substitusi bayam. Kemudian mengetahui analisis fisikokimia yang meliputi kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, dan kadar karbohidrat. Kemudian kadar serat pangan, nilai awet aktivitas air, uji angka peroksida, nilai pH terhadap produk pangan nugget ikan tongkol dengan substitusi bayam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Firly. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada ikan tongkol dengan nama latin Eutinus affinis yang merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Di antaranya adalah protein dan asam lemak omega 3. Menurut penelitian Sanger G 2010 dalam Diniarti 2020, 100 gram ikan tongkol mengandung 69,40% air, 1,50% lemak, 25% protein, dan 0,03% karbohidrat, serta mengandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, sodium, vitamin A, dan vitamin B, menurut penelitian Hafiludin tahun 2011. Menurut Adrian 2020 dalam Inara 2020, manfaat dari mengonsumsi ikan laut adalah dapat mencegah penyakit jantung, menjaga fungsi dan kesehatan otak, mendukung kesehatan tulang, mencegah kerusakan tiroid, dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya adalah bayam dengan nama latin Amaranthus spp.
Bayam mempunyai kandungan Fe yang tinggi, yaitu 3,9 mg per 100 gram, menurut penelitian Galige 2009 dalam Ruwaida dan Octavina 2020. Bayam juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi mata dari katarak. Kandungan flavonoid dalam bayam telah dibuktikan dapat memperlambat pembelahan sel dalam perut manusia dan sel-sel kanker kulit. Dalam bayam juga terkandung zat antiinflamasi yang berperan dalam regulasi peradangan. Bayam juga dapat mencegah terjadinya osteoporosis, aterosklerosis, dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya adalah nugget ikan tongkol substitusi ayam. Nugget adalah salah satu makanan siap saji yang banyak disukai. Produk ini merupakan salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa. Produk nugget mempunyai daya simpan yang cukup lama. Penyimpanan dalam freezer dapat bertahan selama 2 minggu sampai 1 tahun, menurut Suryatmoko 2010 dalam Abdullah et al. 2021. Bahan nugget dengan campuran bayam merupakan inovasi terbaru dalam pembuatan bahan makanan yang mampu menambah kualitas nugget yang dihasilkan, baik tekstur, rasa, aroma, dan gizi pada nugget tersebut. Lalu bahan baku nugget yang biasa digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Firly, adalah daging sapi dan daging ayam. Nah, nugget ayam disukai karena rasanya lezat, namun tinggi lemak dan rendah seratnya. Oleh karena itu, dilakukan penggantian bahan baku nugget menggunakan ikan tongkol dengan penambahan sayur bayam, yang diharapkan dapat meningkatkan kandungan serat pada nugget ikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kami di sini juga akan menjelaskan proses uji organoleptik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aldila. Kepada Aldila dipersilakan. Baik, terima kasih Berly. Kemudian kita masuk ke proses uji organoleptik. Uji organoleptik dikenal dengan istilah evaluasi atau analisis sensor. Evaluasi sensori didefinisikan sebagai pengukuran ilmiah untuk mengukur, menganalisa karakteristik bahan yang diterima oleh indera penglihatan, pencicipan, penciuman, perabaan, dan pendengaran, serta menginterpretasikan reaksi yang diterima akibat proses penginderaan tersebut. Dengan demikian, pengukuran tersebut melibatkan manusia atau panelis sebagai alat ukur. Prinsip uji organoleptik adalah panelis diminta untuk mencoba suatu makanan, kemudian panelis diminta untuk memberi respon dan penilaian terhadap produk yang telah dicoba tersebut tanpa membandingkan dengan yang lain. Tujuan dari organoleptik adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk atau makanan dan untuk menilai komoditas jenis atau produk pengembangan secara organoleptik. Michelle Gibney, DKK 2009. Menurut Betty dan Juju 2008, mengelompokkan panelis menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat sensitivitas dan tujuan dari setiap pengujian, yaitu yang pertama, panelis ahli adalah panelis yang mempunyai kepekaan yang tinggi dan mempunyai pengalaman dan latihan yang lama dalam mengukur dan menilai sifat karakteristik secara cepat. Yang kedua ada panelis terlatih. Panelis terlatih adalah panelis yang memiliki kepekaan yang tidak setinggi panelis ahli, tetapi panelis ini merupakan panelis pilihan dan telah lulus seleksi pada tes kemampuan menilai makanan. Dan yang terakhir ada panelis tidak terlatih. Panelis tidak terlatih merupakan panelis yang tidak berdasarkan kepekaan, namun hanya untuk menguji tingkat kesenangan pada suatu produk atau tingkat kemauan untuk menggunakan suatu produk. Adapun beberapa hal yang diperhatikan dalam uji organoleptik yang dilakukan panelis adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna. Warna pada makanan memiliki peranan yang sangat penting karena enak atau tidaknya makanan itu dapat dilihat dari penampilannya saat disajikan. Penampilan inilah yang akan berpengaruh pada selera orang yang akan memakannya. Menurut Suparno 2005. Warna pada makanan memiliki peranan yang sangat penting karena enak atau tidaknya makanan itu dapat dilihat dari penampilannya saat disajikan. Penampilan inilah yang akan berpengaruh pada selera orang yang akan memakannya. Suparno 2005. Yang kedua ada aroma.
Aroma merupakan daya tarik yang bisa merangsang indera penciuman sehingga dapat mempengaruhi selera dari konsumen. Menurut Sinaga 2007, melalui aroma dapat memberikan dampak pada konsumen karena indera penciumannya yang mampu mengenalikan makanan yang belum nampak namun sudah dicium oleh hidung sebagai alat indera penciuman dari jarak jauh. Menurut Soekarno 1990, proses pengolahan yang dilakukan bisa dengan cara dibakar, digoreng, ditumis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada rasa. Rasa merupakan salah satu komponen penentu dalam makanan karena biasanya cita rasa ditentukan oleh adanya bumbu-bumbu, penyedap rasa, aroma, kerenyahan, keempukan, kegurihan, temperatur makanan, dan tingkat kematangan makanan. Rasa biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu senyawa kimia, suhu, perpaduan antara pangan dengan bahan tambahan lainnya, dan lama proses memasak. Pemanasan yang terjadi pada saat melakukan pengolahan, bahan pangan akan mempengaruhi cita rasa dan dapat mengakibatkan penurunan sifat fisik dari bahan makanan tersebut. Dan yang terakhir ada tekstur. Tekstur merupakan ukuran dan susunan atau jaringan bagian dari suatu benda atau makanan. Tekstur dapat dilihat secara langsung menggunakan indera penglihatan yaitu keras, lunak, halus, kasar, utuh, padat, cair, kering, lembab, liat, renyah, empuk, dan kenyal. Peneliti Sakti 2018. Tekstur merupakan salah satu yang bisa diamati melalui jari karena jari ini akan melakukan perabaan terhadap makanan dan mulut karena di dalam mulut makanan akan digigit, dikunyah, dan ditelan sehingga sensasinya lebih terasa. Kartika dan kawan-kawan 1988. Tekstur makanan yang bisa dinilai adalah kebasahan atau juicy, kekeringan, kehalusan, kekerasan, dan berminyak atau tidak makanan tersebut. Menurut Soekarno 1985. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aldila. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di Jalan Tuamang nomor 206 dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022 mendatang. Alat dan bahan. Yang pertama itu pisau, parutan, cetakan, minyak goreng, saringan, sendok garpu, sendok goreng, wajan, dan kukusan. Selanjutnya, bahan nugget. Yang pertama itu ikan tongkol sebanyak 300 gram, yang kedua telur sebanyak 2 butir, yang ketiga bayam sebanyak 150 gram, yang keempat daun bawang ukuran kecil 3 batang, yang kelima jeruk lemon setengah buah, yang keenam bawang merah goreng 1 sendok makan, yang ketujuh bawang bombay setengah butir, bawang putih 5 siung, yang ke-9 tepung terigu 3 sendok makan, yang ke-10 tepung tapioka 3 sendok makan, yang ke-11 gula 1 sendok teh, 12 garam 1 sendok teh, 13 lada bubuk setengah sendok teh, 14 kaldu jamur setengah sendok teh, yang ke-15 air es sebanyak 100 ml. Selanjutnya bahan pencelup. Yang pertama itu tepung panir sebanyak 200 gram, yang kedua tepung terigu sebanyak 150 gram, yang ketiga garam sebanyak 1 sendok teh. Cara pembuatan. Yang pertama, langkah pertama siapkan ikan tongkol, kemudian pisahkan daging dan durinya atau difilet ikan. Yang kedua, potong kecil-kecil untuk mempermudah proses pemblenderan. Yang ketiga, setelah difilet dan dipotong kecil-kecil, lalu dicuci dengan perasan lemon. Cuci kembali dan sisihkan. Yang keempat, potong dan cincang bawang bombay. Yang kelima, iris tipis daun bawang. Yang keenam, blender ikan, diberi sedikit air es, blender sampai halus. Yang ketujuh, perhatikan duri yang masih ada, sisihkan kulit ikan yang menempel di daging. Yang ke-8, masukkan telur, bawang putih yang sudah dihaluskan. Yang ke-9, masukkan gula pasir, garam, dan lada bubuk. Yang ke-10, masukkan bawang merah goreng yang telah dihaluskan. Yang ke-11, lalu diaduk sampai tercampur rata.
Yang ke-12, masukkan tepung tapioka dan tepung terigu, aduk sampai tercampur rata. Yang ke-13, masukkan bayam yang telah diparut. Yang ke-14, bawang bombay dan daun bawang dimasukkan. Yang ke-15, setelah itu aduk sampai tercampur rata. Yang ke-16, siapkan loyang, oleskan minyak goreng agar tidak lengket. Yang ke-17, tuangkan adonan dan lalu ratakan. Setelah itu, siapkan kukusan, didihkan air secukupnya. 18, kukus adonan nugget kurang lebih dari 35 menit sampai matang. Yang ke-19, tusuk adonan agar memastikan adonan nugget matang. Lalu angkat biarkan dingin. Yang ke-20, keluarkan adonan dari cetakan, lalu potong sesuai selera. Cara pembuatan adonan pencelup. Yang pertama, masukkan garam ke tepung terigu. Beri air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai kekentalannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Yang kedua, lalu ambil potongan nugget ikan, lalu balurkan ke tepung terigu, bolak-balik pakai sendok garpu. Yang ketiga, angkat adonan yang telah dibalurkan tepung ke tepung panir supaya lebih mudah diaduk pakai tangan. Tangan yang bersih dan sudah dicuci bersih. Yang keempat, lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Yang kelima, nugget siap digoreng dan disajikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Intan. Selanjutnya di sini ada prosedur analisis fisikokimia yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada kadar air. Jadi pengukuran kadar air ini dilakukan dengan menggunakan metode oven. Langkah-langkahnya yang pertama ada siapkan cawan, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 hingga 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian cawan tersebut didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Setelah itu ditimbang menggunakan sampel sebanyak 5 gram dengan tanda B1 dalam cawan. Yang keempat, lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 hingga 105 derajat Celcius sampai tercapai berat tetap dengan rentang waktu 8 hingga 12 jam. Lalu sampel didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang, yaitu B2. Nah, kemudian dihitung menggunakan rumus kadar air persen, sama dengan B1 dikurang B2 dibagi berat sampel dikali 100% dan didapatkan hasilnya. Kemudian selanjutnya, Aldila tolong di next. Kemudian selanjutnya ada kadar protein. Kadar protein ini menggunakan metode Biuret. Langkah-langkahnya yaitu pertama proses pembuatan kurva standar BSA dengan memasukkan masing-masing ada 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, dan 0,6 dan 0,8. Dan 1 ml larutan protein standar BSA ke dalam tabung dengan konsentrasi 5 mg per mililiter. Kemudian ditambahkan Aquades hingga volume totalnya ada 4 ml dan ditambahkan 6 ml per reaksi Biuret. Kemudian dikocok hingga tercampur dan didiamkan selama 30 menit. Lalu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengukuran kadar protein pada sampel. Yang pertama, sampel harus dihaluskan sebanyak 2 gram, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Yang kedua, ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian dicampurkan dan diambil 2 ml sampel cair, lalu dimasukkan ke dalam tabung sentrifuse. Kemudian yang ketiga, ditambahkan TCA 10% sebanyak 1 ml dan disentrifus dengan kecepatan 300 rpm selama 10 menit dan dibuang supernatanya. Lalu pada residunya ditambahkan dietil ether sebanyak 2 ml dan disentrifus kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit.
Kemudian supernatan dibuang kembali dan residunya dibiarkan hingga kering. Setelah kering ditambahkan 10 ml Aquades pada residu sampel dan dicampurkan. Yang keenam, lalu diambil 4 ml dan ditambahkan dengan reaksi bioret sebanyak 6 ml, kemudian didiamkan selama 30 menit. Setelah itu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Baik, selanjutnya ada kadar lemak. Kadar lemak ini menggunakan prosedur analisis metode Goldfish. Langkah-langkahnya yang pertama, mempersiapkan sampel yang telah dikeringkan dalam oven. Kemudian, sampel yang telah kering ditimbang 2 gram dan dibungkus menggunakan kertas saring. Lalu, sampel yang telah dibungkus tadi dimasukkan dalam timbel. Setelah itu, bahan dan timbel dipasang pada tabung sampel yang terdapat pada bagian bawah kondensor Goldfish. Kemudian, pelarut berupa petroleum ether dimasukkan dalam gelas piala sebanyak 40 hingga 75 ml dan dipasangkan pada kondensor Goldfish. Proses ekstraksi berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Setelah itu, hasil ekstraksi dipanaskan pada oven selama 30 menit untuk menghilangkan pelarut yang tersisa. Kemudian didinginkan pada desikator selama 15 menit dan dihitung kadar lemak menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar lemak persen sama dengan berat lemak dalam bahan per berat sampel dikali 100%. Kemudian ada kadar abu. Metode yang digunakan untuk menentukan kadar abu dalam penelitian ini yaitu metode pengabuan kering. Langkah-langkahnya yang pertama, cawan dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 hingga 105 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang sebagai B1. Lalu sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah dikeringkan. Setelah itu, cawan beserta sampel dibakar di atas kompor listrik sampai tidak berasap. Kemudian sampel dan cawan dimasukkan dalam tanur pengabuan dan dibakar dengan suhu 400 derajat Celcius sampai didapatkan abu dengan berat tetap. Kemudian suhu dinaikkan sampai 550 derajat Celcius selama 12 hingga 24 jam. Lalu sampel didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang sebagai B2. Langkah yang terakhir yaitu perhitungan kadar abu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar abu persen sama dengan B1 dikurang B2 per berat sampel dikali 100%. Selanjutnya, ada kadar karbohidrat. Salah satu metode perhitungan kadar karbohidrat yaitu menggunakan metode by difference. Metode by difference ini adalah metode penentuan kadar karbohidrat yang mana bukan melalui analisis akan tetapi perhitungan dengan mengikutsertakan kadar gizi lainnya yang ada dalam bahan pangan. Rumus yang digunakan yaitu kadar karbohidrat persen sama dengan 100% dikurang dalam kurung protein ditambah lemak ditambah abu ditambah air. Kemudian ada pengujian serat pangan. Uji serat pangan yang digunakan yaitu menggunakan metode enzimatis. Prinsip dari uji serat pangan dilakukan terhadap belangko untuk mengetahui apakah terdapat endapan non-serat yang berasal dari reagen atau enzim yang tersisa dalam residu dan dapat terhitung sebagai serat pangan. Kemudian ada pengujian aktivitas air. Aktivitas air atau AW atau water activity merupakan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan yang mana dapat digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Dalam suatu bahan pangan, nilai kadar AOW harus diperhitungkan guna untuk memperkirakan kemungkinan mikroba dapat tumbuh di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji aktivitas air. Dalam pengujian aktivitas air, peralatan yang digunakan yaitu AW meter dengan rumus AW sama dengan PSA ditambah PST dikurang 20 dikali 0,002. Selanjutnya ada pengujian angka peroksida. Parameter pengujian pada minyak goreng di mana angka peroksida merupakan salah satu parameter yang cukup penting dalam penilaian suatu produk terutama pada bahan pangan. Langkah-langkahnya yang pertama diambil sampel minyak goreng yang akan dianalisis sebanyak 10 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tertutup dan ditambahkan 30 ml pelarut campuran asam asetat glasil dan kloroform.
Setelah itu minyak larut sempurna ditambahkan 0,5 ml larutan KI jenuh dan dibiarkan 1 menit sampai dikocok. Kemudian ditambahkan 30 ml Aquades. Iodium yang dibebaskan oleh peroksida dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dengan indikator amilum sampai warna biru menghilang. Bilangan peroksida dinyatakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut, yaitu bilangan peroksida sama dengan X dikurang B dikali N dikali 100 per meg peroksida per kilogram fat berat sampel. Kemudian terakhir ada pengujian pH. Penentuan pH dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter, di mana hal pertama yang harus dilakukan yaitu sebelum pH meter digunakan dengan membersihkan katode indikator dengan Aquades sehingga netral pada pH tertera 7. Setelah itu baru dilakukan penimbangan sampel sebanyak 10 gram. Kemudian homogenkan menggunakan mortar dengan 20 ml Aquades selama 1 menit, lalu dituangkan ke dalam beaker gelas 10 ml dan diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Besarnya pH adalah pembacaan jarum penunjuk pH setelah jarum skala konstan kedudukannya. Selanjutnya ada rancangan percobaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mary. Pada Mary, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya rancangan percobaan. Pada percobaan kami menggunakan rancangan acak lengkap. Yaitu rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang peletakan perlakuan dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini berarti seluruh unit percobaan mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. Selanjutnya analisis data. Pada penelitian ini kami menggunakan analisis sidik ragam atau uji ANOVA. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji dan CHAN untuk melihat perbedaan terhadap strip sampel perlakuan. Dan model matematika dari rancangan acak lengkap sebagai berikut, YIJ dikurang mu ditambah TI ditambah sigma IJ. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Sekiranya ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Terima kasih.